Ditanyakan, kalau sekolah ikut program sekolah penggerak ini apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang pertama adalah untuk meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Artinya sebenarnya seperti kata Mas Menteri juga, ya, sekolah yang ikut program sekolah penggerak itu sebenarnya tidak dijadikan untuk sekolah unggulan, tapi ini akan membedakan dari sekolah yang lain yang hasil mutu pendidikannya akan meningkat dalam waktu 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, Bapak Ibu semua, teman-teman. Kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan Bapak Ibu mungkin sudah tahu karena Kemendikbud telah melaunching selain program guru penggerak, juga ada sekarang program sekolah penggerak, dan kebetulan tempat saya berdinas di Kabupaten Pandeglang ini ditunjuk sebagai kabupaten kota yang akan terdampak program program sekolah penggerak. Apa itu sekolah penggerak? Kriterianya seperti apa dan apa manfaatnya bagi sekolah apabila mengikuti program sekolah penggerak tersebut? Kita akan bahas di edisi berbagi kali ini. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memerlukan media pembelajaran, modul pembelajaran interaktif, pembelajaran jarak jauh, baik itu dari PAUD, dari SD, SMP, SMA, semua mapel, silakan nanti Bapak Ibu dapat mengunduhnya di video yang ini. Oke. Kemudian apabila Bapak Ibu juga memerlukan template desain sertifikat, ya, desain sertifikat, Bapak Ibu apabila membutuhkan itu ada 150 template sertifikat yang editable, mudah diedit. Bapak Ibu bisa langsung unduh filenya di video yang ini. Oke, lanjut. Kita ke sekolah penggerak. Apa itu sekolah penggerak? Kalau baru-baru ini Pak Menteri sudah melaunching program sekolah penggerak sebagai tindak lanjut dari guru penggerak sepertinya. Tapi kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana apa itu program sekolah penggerak, apa manfaatnya, kriterianya seperti apa, siapa saja yang terlibat. Yang pertama adalah tagline-nya, sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan di Indonesia. Sebenarnya ini lebih ke tujuan pendidikan, ya, pada umumnya. Kemudian, program sekolah penggerak yang pertama adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Oke lah semuanya. Yang diawali program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi serta karakter. Ini erat kaitannya dengan jadi satu benang dengan asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum yang mengedepankan pada literasi, kompetensi literasi dan numerasi serta pembentukan karakter. Diawali dengan sumber daya SDM yang unggul, kepala sekolah dan gurunya. Kita mau mencetak learner, pembelajar, siswa, objek kita, tapi SDM guru dan kepala sekolahnya kalau tidak berkualitas, maka juga itu akan percuma. Makanya sepertinya Kemendikbud dengan meluncurkan program sekolah penggerak ini akan lebih berfokus pada kompetensi sumber daya manusia guru dan kepala sekolah. Kemudian program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program sekolah penggerak atau PSP akan mengakselerasi sekolah negeri dan swasta seluruh Indonesia sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi. Kebetulan Pandeglang termasuk yang terimbas dari program sekolah penggeraknya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah dari daerah Kabupaten Pandeglang
segera mendaftarkan diri Anda. Bagaimana cara daftarnya, kemudian kriterianya seperti apa, syarat-syaratnya kita akan bahas ini. Tapi sebelumnya kita akan membahas ini, siapa saja yang berperan dalam program sekolah penggerak. Yang pertama yaitu adalah pemerintah daerah, kemudian platform teknologinya seperti learning management sistemnya, kemudian websitenya, kemudian portal engine-nya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu komite orang tua juga harus tahu, kemudian kemitraan di luar sekolah, otomatis ke murid, kemudian guru, komite pembelajaran guru, kepala sekolah dan pelatih ahli. Nah, selain pendaftaran kepala sekolah untuk mendaftarkan sekolah penggerak, juga ada pendaftaran pelatih ahli, pengawas dan penilik. Jadi ini kesempatan bagi pengawas-pengawas SD, SMP dan SMA apabila ingin ikut berperan dalam program sekolah penggerak, maka mendaftarkan diri sebagai pelatih ahli, pengawas dan penilik. Kemudian ini sering ditanyakan, kalau sekolah ikut program sekolah penggerak ini apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang pertama adalah untuk meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Artinya sebenarnya seperti kata Mas Menteri juga, yang sekolah yang ikut program sekolah penggerak itu sebenarnya tidak dijadikan untuk sekolah unggulan, tapi ini akan membedakan dari sekolah yang lain yang hasil mutu pendidikannya akan meningkat dalam waktu 3 tahun ke depan. Kemudian akan terimbas indikatornya itu meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru apabila mengikuti program sekolah penggerak ini. Kemudian percepatan digitalisasi sekolah, artinya sepertinya akan alokasi khusus dari BOS juga, akan ada pembuatan website dan lain sebagainya untuk apabila sekolah tersebut mengikuti PSP ini. Kemudian kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan, maksudnya katalis itu sentral percontohan lah, kesempatan contoh ini loh, sekolah ini loh yang IT-nya, SDM-nya sudah bagus, IT-nya sudah bagus, siswa-siswanya kemudian juga terlihat dengan siswa-siswanya yang berprestasi dan lain sebagainya. Kemudian percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Oke, pasti tentunya harus kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian mendapatkan pendampingan insentif untuk transformasi satuan pendidikan. Sepertinya ketika sekolah mengikuti program sekolah penggerak ini akan lebih intensif pendampingannya dari tenaga ahli, dari pengawas ataupun dari pusat nanti. Kemudian ini memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran paradigma baru. Sepertinya akan memperoleh beberapa persen gitu, ditambahkan anggaran bosnya untuk pembelian buku bagi pembelajaran paradigma baru ini, khusus bagi sekolah yang ikut program PSP ini. Kemudian 4 tahapan proses transformasi sekolah di Indonesia. Ini tahapan-tahapannya. Tahap pertama dilihat dari hasil belajar, 3 tingkat di bawah level yang diharapkan, kemudian lingkungan belajarnya perundungan menjadi norma, kemudian pembelajaran secara rutin mengalami gangguan. Itu di tahap 1, kemudian tahap 2-nya 1 atau 2 tingkat di bawah level yang diharapkan, kemudian perundungan masih terjadi namun tidak menjadi. Perundungan itu bullying ya kalau nggak salah. Kemudian belum memperhatikan kebutuhan. Nah, ini tahap 2. Tahap 3-nya pada hasil belajarnya di level yang diharapkan, lingkungan belajarnya perundungan tidak lagi terjadi. Kemudian pada sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan. Kemudian pada pembelajarannya perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Kemudian refleksi dan pengembasannya di tahap 3, guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Nah, yang di tahap 4 ini tahap yang diharapkan, di atas level yang diharapkan. Aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. Jadi siswa aman, terhindar dari bullying dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan belajarnya tidak student center tapi tidak teacher center tapi student center sebagai learner, sebagai pembelajarnya. Kemudian
perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi, guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan. Ini yang diharapkan di tahap 4. Itulah 4 tahap proses transportasi di sekolah di Indonesia. Kemudian ruang lingkupnya PSP ini seperti apa? Yang pertama, ruang lingkup PSP ini adalah kolaborasi Kemdikbud di pemerintah daerah, diikuti oleh PAUD, SD, SMP, SMA, SLB negeri maupun swasta. Kemudian kondisi awal sekolahnya semua tahap 1, 2, 3 dan 4. Jadi sekolah yang di tahap 1 bisa ikut sekolah penggerak. Kemudian tahap 2 juga bisa, tahap 3 juga bisa, tahap 4 juga bisa ikut program PSP ini. Kemudian durasi programnya itu 3 tahun. Apabila tahun ini 2021 ikut, kemudian diterima 2021, 2022, 2023 berarti sampai 2023 dapat pendampingan khusus. Kemudian intervensi program sekolahnya itu adalah pendampingan konsultatif dan asimetris, artinya ada pendampingan khusus baik itu secara konsultasi secara intens ataupun nanti secara asimetris. Kemudian penguatan SDM-nya, penguatan SDM sumber daya manusianya nanti ada intervensi, artinya akan lebih digenjot lagi SDM di sekolah itu, semua SDM. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru akan memperoleh pengetahuan ini. Kemudian digitalisasi sekolah mulai dari perpustakaan digital nanti sepertinya, kemudian dibuatkan, mudah-mudahan sih bisa dibuatkan website sekolah, kemudian learning management system sekolahnya gitu kan. Jadi mandiri, mudah-mudahan sih ada pengetahuan itu apabila mengikuti sekolah penggerak ini. Kemudian perencanaan berbasis data. Datanya sepertinya soft file terus. Kemudian peran pemerintah dan lembaga yang lain. Di sini dilihat alurnya pemerintah daerah, kemudian tadi sudah dibahas ini pelatih ahli, kepala sekolah, komite, guru dan lain sebagainya. Manfaat sekolah juga sudah dibahas. Nah, terakhir adalah persyaratannya seperti apa? Kita berbicara panjang lebar, ujung-ujungnya kan persyaratannya seperti apa, kemudian cara daftarnya gimana gitu kan. Bapak Ibu semua, kriteria kepala sekolah yang multiseleksi, yang pertama kriteria umum itu memiliki sisa masa tugas sebagai kepala sekolah sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas. Masa tugas itu berapa ya? Masa tugas kepala sekolah. Yang kepala sekolah mohon komentar di bawah ini berapa tahun 1 kali masa tugas. Kemudian tanda kode raportik otomatis, membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa kepala sekolah yang bersangkutan benar bertugas. Nanti ini surat pernyataan ini biasanya nanti ada contohnya. Kemudian melampirkan surat keterangan sehat bebas narkoba, dinyatakan lulus seleksi tahap 2, kemudian tidak sedang menjalankan hukuman dan lain sebagainya. Kriteria seleksinya memiliki tujuan misi, berarti kepala sekolah harus memiliki tujuan atau misinya, mampu mengambil keputusan strategis, mampu memimpin perubahan, memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan. Wah, ini kriteria leadership, kepemimpinan, mengambil keputusan strategis, mampu memimpin perubahan, memiliki kemampuan pelaksanaan pelatihan dan pembimbingan, mampu membangun hubungan kerjasama. Ini adalah kompetensi kepala sekolah sepertinya. Memiliki daya juang resilient, memiliki daya juang atau resiliensi, memiliki kematangan beretika, artinya bijak dalam mengambil keputusan, kemudian tenang dan selalu tepat dalam menyelesaikan masalah gitu. Kemudian mampu memimpin implementasi, artinya ketika kepala sekolah ingin sekolahnya baik, kemudian SDM gurunya juga baik, maka kualitas implementasi SDM kepala sekolahnya pun harus baik. Kemudian mampu mendorong inovasi. Ketika kepala sekolah mampu mendorong lingkungan sekolahnya berinovasi, itu sangat keren sekali menurut saya. Dan itu adalah sedikit
pengetahuan terkait dengan sekolah penggerak. Kemudian sekarang bagaimana caranya mendaftarkan diri untuk sekolah penggerak ya. Tinggal nanti Bapak Ibu kepala sekolah ketik saja sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Nanti muncul homepage seperti ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian klik daftar di sini, daftar. Nah, kemudian munculnya seperti ini. Jadi nanti ada menu peran sebagai kepala sekolah atau peran sebagai pelatih. Mari kita klik saja sebagai kepala sekolah misalkan. Oke, selanjutnya kita langsung saja contohkan saja halaman login. Sepertinya kepala sekolah juga harus login menggunakan SIM PKB. Masuk misalkan saya pakai akun saya. Mohon maaf Anda ini saat ini Anda belum bisa karena Anda belum terdaftar sebagai kepala sekolah. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan nanti daftar. Yang merasa kepala sekolah daftar, kemudian nanti akan ada petunjuk-petunjuknya. Atau nanti akan saya contohkan di video-video yang selanjutnya. Saya akan nanti meminjam akun kepala sekolah. Jadi siapa saja yang untuk Pandeglang yang mau meminjamkan akunnya, nanti akan saya review lah bagaimana cara mendaftarnya. Oke, barangkali segitu ya bahasanya ya. Untuk video kali ini, apa itu program sekolah penggerak, kemudian apa manfaatnya, kemudian kriterianya seperti apa, persyaratannya seperti apa, cara mendaftarnya seperti apa, kita sudah bahas tuntas. Barangkali itu dari edisi berbagi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk video selanjutnya apabila ingin mengetahui cara mendaftarnya seperti apa, nanti mohon dipinjamkan akun khusus kepala sekolahnya, akun SIM PKB-nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.